Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rani Kariskita dengan NIM akhir 876. Di sini saya bersama dua teman saya, yaitu Maureen Dita Zahra dengan NIM akhir 847. Nama saya Vina Nuramalina dengan NIM akhir 865. akan membahas tentang objek hukum internasional, yang mana di sini kita juga akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan objek hukum internasional. Di antaranya ada pengertian hukum internasional, perbedaan antara subjek dan objek hukum internasional, objek hukum internasional itu sendiri, serta contoh-contoh dari objek hukum internasional. Oke, baik, kita masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu pengertian objek hukum internasional. Objek sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah suatu benda atau hal atau sasaran yang sedang diteliti atau diperhatikan. Sedangkan hukum internasional merupakan suatu peraturan yang mana mengatur tentang perilaku atau hubungan antara negara dengan organisasi internasional dengan organisasi lain, atau negara dengan individu tertentu. Nah, dalam hukum internasional ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Objek hukum internasional bisa dikatakan sebagai pokok sasaran atau permasalahan yang dibahas dalam peraturan yang telah ditetapkan dalam hukum internasional, di mana objek tersebut dapat berguna bagi subjek hukum. Selanjutnya ada perbedaan antara objek hukum internasional dengan subjek hukum internasional. Jadi di dalam hukum internasional ini terdapat penggolongan atau pengklasifikasian, yaitu antara subjek hukum dengan objek hukum. Subjek hukum di sini ini dimaksudkan adalah seseorang atau tokoh yang memikul kewajiban berdasar atas hukum internasional atau perjanjian internasional, yaitu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Sedangkan objek hukum internasional itu lebih mengarah kepada sasaran atau permasalahan yang dibahas di dalam hukum internasional. Dari perbedaan antara objek hukum dengan subjek hukum internasional ini dapat kita lihat bahwasanya antara subjek dengan objek ini itu saling berkaitan satu sama lain, karena pada dasarnya subjek ini dapat menjalankan kewajiban yang telah diatur dalam hukum internasional ini dengan melihat objek yang telah ditetapkan dalam hukum internasional. Setelah kita membahas tentang pengertian dari objek hukum internasional serta perbedaan antara objek hukum internasional dengan subjek hukum internasional, selanjutnya kita akan membahas tentang objek hukum dan objek hukum internasional yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Vinda. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan dapat dijadikan pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum. Objek hukum ini sendiri biasanya dinamakan dengan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Ada 3 syarat untuk menjadi objek hukum. Yang pertama adalah dapat berguna bagi subjek hukum, dapat dipermasalahkan, dan dapat dikuasai. Ada pula 2 jenis objek hukum. Yang pertama, benda menurut pasal 503 KUH Perdata, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Yang kedua, benda menurut pasal 504 KUH Perdata, yaitu benda bergerak dan juga benda tidak bergerak. Contoh dari objek hukum ini sendiri adalah ketika Budi memiliki sebuah mobil yang ingin ia perjualbelikan kepada Susi. Dalam hal ini, mobil menjadi objek hukum dalam permasalahan jual beli tersebut. Wilayah suatu negara atau defined territory merupakan objek hukum internasional. Hal ini disebabkan karena sering adanya sengketa wilayah antara 2 negara atau lebih. Sengketa wilayah ini biasanya terjadi karena adanya aneksasi atau pencaplokan suatu wilayah oleh negara lain, atau juga sering terjadinya klaim sepihak negara tersebut. Dalam kasus ini, kita beri contoh pada Pulau Sipadan dan Legitan yang awalnya pulau tersebut milik Indonesia, namun Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Legitan dan Sipadan akhirnya milik Malaysia karena alasan geografis. Sorry, mau nanya, objek hukum internasional tuh bisa hilang nggak sih? Objek hukum internasional dapat hilang. Hal ini saya coba kaitkan dan hubungkan dengan kepulauan yang berada di sebelah timur laut Australia, di mana banyak kepulauan tersebut yang tidak berpenghuni dan dijadikan oleh Prancis sebagai ajang uji coba nuklir mereka. Hal tersebut memberikan dampak terhadap pulau-pulau tersebut, yaitu hilang atau tenggelamnya pulau-pulau tersebut karena ajang uji coba nuklir Prancis. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai contoh objek hukum internasional akan dijelaskan oleh teman saya, Maureen Dita. Contoh-contoh objek hukum internasional. Yang pertama, hukum internasional hak asasi manusia, yaitu semua norma hukum internasional yang ditujukan untuk menjamin perlindungan terhadap pribadi atau individu. Kemudian yang kedua, hukum humaniter internasional, yaitu semua norma hukum internasional yang bertujuan memberi perlindungan pada saat timbul konflik bersenjata bukan internasional.
kepada anggota pasukan tempur yang tidak biasa lagi menjalankan tugasnya atau orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Dan yang terakhir, hukum kejahatan terhadap kemanusiaan atau MASA. Istilah ini dikeluarkan oleh Pengadilan Nuremberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman terhadap warga negaranya sendiri. Namun, di masa ini genosida atau pembunuhan massal dilatar belakangi kebencian terhadap etnis suku tertentu juga termasuk dalam hukum ini. Kesimpulan dari materi kami yaitu objek hukum internasional adalah pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional. Namun, kawasan geografis suatu negara atau definite territory juga dapat dikatakan sebagai objek hukum internasional, dikarenakan sifat objek hukum internasional hanya bias dikenai kewajiban tanpa bias menuntut haknya. Objek hukum internasional dapat berubah disebabkan dunia global dan internasional yang bersifat dinamis atau selalu berubah, sehingga tindak lanjut dari hukum internasional itu sendiri akan berubah mengikuti arus perkembangan zaman dan permasalahan baru yang akan timbul dalam hubungan internasional ke depannya. Sekian pemaparan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.